mendapatkan atau mengajukan sertifikat halal. Jadi panduannya ada di sini gitu ya. Nah, penyelia itu tugasnya apa sebenarnya? Penyelia itu tugasnya menyusun SJPH dari pelaku usaha. Jadi penyelia itu bekerja pada pelaku usaha ya. Penyelia itu bekerja pada pelaku usaha. Kebutuhan penyelia itu sangat besar sebanyak usaha yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena setiap pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal wajib punya penyelia. Bayangkan, sekarang ada berapa pelaku usaha di sekitar Anda? Itu semuanya wajib. Nantinya di tahun 2024, semua pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman kan harus bersertifikat halal ya. Dan itu semua harus punya penyelia gitu loh. Nah, penyelanya itu siapa? Ya Anda ini nanti syarat secara administrasi penyelia itu kan boleh lulusan apa saja ya, atau lulusan SMU boleh, tapi dia harus ikut pelatihan. Nah, Anda yang sudah lulus sarjana kimia sudah jelas sangat mumpuni atau sudah sangat sewajarnya minimal memang bisa menjadi penyelia gitu loh. Siapapun, jadi semua pelaku usaha itu wajib punya penyelia. Makanya kebutuhan penyelia itu besar ya. Lah apa sih tugas penyelia kalau dia sudah bekerja pada pelaku usaha? Ya itu tadi menyusun SJPH, menyusun template ya. Jadi ada template manual ya. Yang itu disusun oleh penyelia ya. Nanti yang akan jadi akan dijadikan tugas bagi Anda itu. Kemudian setelah jadi SJPH manualnya itu ada sekitar 40 halaman. Nah, itu kemudian dikirimkan ke BPJPH untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, kemudian ketika ada auditor halal, ini juga Anda bisa menjadi auditor halal ya. Ini satu profesi yang lain lagi. Mengaudit, memeriksa pelaku usaha untuk kemudian benar nggak sih pelaku usaha ini bisa sudah bisa nggak sih diajukan sertifikat halal atau sudah memenuhi nggak, sudah layak Kak mendapatkan sertifikat halal, itu kan auditor yang memastikan. Nah, ketika auditor mengunjungi pelaku usaha yang menerima, yang diperiksa ya SJPH-nya buatan penyelia tadi. Jadi ketika di lapangan yang berhadapan dengan auditor halal itu siapa? Penyelia. Gitu. Penyelia itu mewakili pelaku usaha, auditornya itu yang memeriksa. Nah, gitu ya. Jadi saya kira itu. Saya gini, saya ya harapan saya misalkan suatu saat nanti anak kalau sudah lulus, ini kan kebutuhan penyelia kan sangat besar ya. Dan penyelia kan harus muslim. Nah, ini loh. Syarat menjadi penyelia itu harus orang muslim. Yang tidak muslim tentu tidak bisa menjadi penyelia. Harapan saya misalkan begini, Anda nanti kalau sudah lulus, kemudian Anda dengan teman-teman ya, kemudian membentuk jasa atau biro konsultan halal gitu ya, di mana di situ menyediakan banyak penyelia. Kemudian Anda promosikan ke banyak pelaku usaha. Kalau butuh penyelia silakan kontak kami akan membantu menyusun. Nah, itu sangat terbuka. Itu bisa seperti itu. Kenapa? Ketika kami sekarang ini Halal Center mendampingi pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal, banyak yang nggak punya penyelia. Bahkan minta kami itu menjadi penyelianya. Tentu kami kewalahan ya. Kami nggak bisa memenuhi gitu. Kecuali kalau nanti ada mahasiswa yang sudah freelance ya, maksud saya mahasiswanya udah nggak sibuk skripsi, gitu ya. Nanti bisa kerja, berarti bisa saya bantu menyalurkan menjadi penyelia di pelaku usaha yang banyak menghubungi kami gitu, menghubungi Halal Center. Tapi asalkan mahasiswa sudah komitmen ya, sudah komitmen tuh harus mampu mau bekerja ke pelaku usaha tersebut. Sebetulnya pekerjaannya tidak tiap hari datang ke mana ke pelaku usahanya, tidak. Itu kan tergantung pelaku usahanya ya. Kalau pelaku usahanya besar, misalkan produsen makanan besar yang skala nasional, kemudian punya banyak unit produksi, tentu pekerjaannya berat ya. Seperti kemarin kita sudah pernah ada boleh umum penyelia ya. Tapi kalau pelaku usaha yang masih kecil, misalkan industri rumahan ya, tapi dia cukup menjanjikan, nah itu bisa seminggu sekali datang ke sana, ngecek gimana bahan penggunaannya, kalau ada belanja, kayak gitu-gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh penyelia. Baik ya, saya akan lanjutkan ini. Jadi SJPH itu adalah panduan bagaimana pelaku usaha bisa mengajukan sertifikat halal. Panduan bagaimana pelaku usaha bisa menerapkan kriteria halal ya. Nah, kenapa harus ada SJPH? Ini sebagai guidance, sebagai pedoman ya. Di dalam SJPH itu ada 5 kriteria. Ada 5 kriteria yang harus diikuti oleh pelaku usaha ya. Ada 5 kriteria yang harus diikuti oleh pelaku usaha. Ini kemarin sudah mestinya ya. Apa itu sistem jaminan produk halal atau SJPH? Adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal. Nah, inilah tugas dari penyelia, yaitu menjaga, ya, yang menyusun, mengatur, menjaga bagaimana bahan, proses produksi,
distribusi dan sumber daya yang terlibat pada pelaku usaha tersebut tetap bisa mengikuti kriteria halal gitu ya. Ruang lingkupnya apa? Nah, ruang lingkup yang nantinya membutuhkan keperluan SJPH itu semua ini barang ya, produsen makanan, produsen minuman, produsen obat, produsen kosmetik, produsen produk kimiawi, produsen produk biologi, produsen rekayasa genetika, produsen barang yang dipakai atau barang gunaan ya, atau yang dimanfaatkan. Ini semuanya butuh penyelia. Kenapa? Karena semua ini barang-barang ini wajib bersertifikat halal gitu. Kemudian termasuk jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan dan penyajian. Ini semuanya juga butuh penyelia. Karena semua jasa ini nantinya di tahun 2026 ya itu kewajiban terakhir ya. Kalau yang makanan dan minuman dan jasa penyembelihan itu di tahun 2024, tapi kalau yang lain-lain di 2026. Itu wajib bersertifikat halal. Jasa pendistribusian misalkan, ada perusahaan ekspedisi yang untuk pekerjaannya itu mengantar barang makanan dan minuman satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu harus bersertifikat halal nanti karena dia menggunakan menyediakan jasa itu atau orang yang punya gudang untuk disewakan, berarti dia memiliki jasa penyimpanan, itu juga harus bersertifikat halal. Kan banyak ya orang-orang menyewakan gudang, nanti kemudian ada konsumen memanfaatkan gudang tersebut. Nah, itu kalau gudangnya itu diperuntukkan untuk menyimpan makanan dan minuman, maka gudang itu harus bersertifikat halal gitu loh. Kenapa? Ya ini tadi misalkan kalau gudang itu harus bersertifikat halal, maka paling tidak gudang itu harus komitmen misalkan tidak boleh meletakkan bahan babi atau bahan yang haram dan bahan yang halal dalam satu ruangan. Nah, itu salah satu kriterianya. Nanti itu diterangkan di mana? Di SJPH. Nah, gitu ya. Jadi contohnya bahan jasa penyembelihan. Kalau penyembelihan sudah jelas ya, ini harus sesuai syar'i ya, nggak usah saya bahas. Ini satu bahasan sendiri agak panjang. Contoh yang Anda harus pahami misalkan tadi itu jasa penyimpanan atau jasa gudang. Kita kan tahu banyak orang-orang yang menyewakan gudang ya untuk disewa pihak luar atau siapapun dengan biaya sewa gitu ya. Kemudian gudangnya itu digunakan untuk nyimpen. Nah, kalau yang menggunakan misalkan ada perusahaan makanan dan minuman perusahaan A ya, pelaku usaha, dia menggunakan jasa menyimpan bahannya itu menggunakan jasa penyimpanan B. Ya, jadi ada pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa penyimpanan yaitu B. Ketika A mengajukan sertifikat halal, nanti kan ditanya oleh auditornya. Ketika mengajukan sertifikat halal, A ini harus punya penyelia kan, menyusun SJPH. SJPH-nya dikirimkan ke manual SJPH-nya yang 40 halaman itu dikirimkan ke BPJPH, kemudian diterjunkanlah auditor memeriksa si A ini. Nanti auditor ini akan memeriksa, Pak A gitu ya, A, kamu nyimpan barangnya di mana? Saya menggunakan jasa barang B, di jasa penyimpanan di gudangnya B. Maka auditor ini harus memastikan bahwa B itu harus bersertifikat halal gitu loh. Jadi mata rantai kan akhirnya. Itulah yang akan terjadi tahun 2026. Makanya kebutuhan SDM halal itu sangat besar gitu loh. Nah, inilah yang akhirnya penyelia itu menjadi kebutuhan yang sangat besar saat ini sudah mulai karena banyak orang sudah melakukan pengajuan sertifikat halal ya. Ini banyak yang minta ke saya, minta ke Halal Center untuk dibantu menjadi penyelia karena ada kan banyak ini pelaku usaha yang non muslim ya. Yang mohon maaf nih yang non muslim yang Cina itu kemarin ada yang di Gamping itu dia usaha kopinya sudah dipasang di beberapa kafe, kemudian dia mau mengajukan sertifikat halal. Setelah itu dia non muslim, Bu saya siapa ini? Saya bilang udah tetangganya aja yang Bu saya minta dari Halal Center. Kami tawarkan teman-teman Halal Center ternyata mereka tidak punya waktu. Nah akhirnya ya sudah akhirnya dia menggunakan jasa yang lain. Nah, itu kan menjadi penyelia itu kan pasti ada ini ya, ada salary-nya kan, ada insentifnya. Nah itulah makanya terbuka sekali peluang bekerja di bidang halal ini. Asas sistem jaminan produk halal lah. Dalam menyusun SJPH nanti itu ya, ada beberapa hal yang menjadi asasnya menjadi dasar ya, yaitu di situ ada perlindungan. Kita melindungi pelaku usaha, kita melindungi konsumen, itu tertuang dalam SJPH. Ada keadilan, artinya kita benar-benar menyatakan dengan sebenar-benarnya apa yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut itu ya disampaikan disampaikan di SJPH ya. Kemudian ada kepastian hukum. Kita lebih fix, lebih pasti ya dengan adanya SJPH
Ada komitmen di situ, akuntabilitas dan transparansi, sangat terbuka. Di SIPH pelaku usaha wajib menyampaikan semua produk, semua bahan yang digunakan untuk apa. Bukan resep ya, tapi bahan ya, ingredient, bukan resep. Kalau resep itu sudah menjadi rahasia. Boleh tidak disampaikan, tapi ingredient harus disampaikan. Kemudian efektivitas dan efisiensi itu juga dengan akan tercermin pada SIPH serta profesionalitas ya, dan nilai tambah dan daya saing. Tentu saja pelaku usaha produsen yang sudah memiliki sertifikat halal ada nilai tambah bagi produknya, ya pasti. Nah, ada 5 ya. 5 itu apa saja? 1, komitmen dan tanggung jawab. 2, bahan. 3, proses produk halal. 4, produk. 5, pemantauan dan evaluasi ya. Nah, penyedia halal itu wajib menyusun SJPH di mana isi SJPH itu memuat 5 hal ini. Nanti Anda harus tahu satu-satu apa itu. Pertama adalah komitmen dan tanggung jawab ya. Saya agak cepat aja. Mungkin Bu Atika sudah sampai sini ya. Komitmen dan tanggung jawab. Artinya apa? Seorang pelaku usaha ketika dia akan mengajukan sertifikat halal, berarti kan dia harus menyusun, pelaku usaha itu kan harus menyusun SJPH ini ya. Dalam penyusunan template yang sudah disediakan itu ada bagian yang namanya kebijakan halal. Artinya apa? Pelaku usaha dan manajemen pelaku usaha atau manajemen puncak dari perusahaan tersebut harus berkomitmen, harus menetapkan kebijakan halal. Apa diantaranya? Ya, dia sudah komitmen. Pokoknya saya harus akan menggunakan bahan-bahan yang bersertifikat halal. Bahan-bahan yang saya gunakan dalam produksi saya ini itu sudah dapat dipastikan kehalalannya atau sudah bersertifikat halal. Misalkan menggunakan gula, maka gulanya harus yang sudah ada logo halalnya. Logo halal LPPOM, logo halal MUI ya. Gitu. Kemudian pelaku usaha manajemen puncak harus perusahaan harus melaksanakan kebijakan halal secara konsisten. Itu diantaranya salah satu contoh kebijakan halal, harus menggunakan bahan yang halal ya. Kemudian menggunakan sistem produksi yang tidak berkaitan dan bersentuhan dengan bahan non halal. Itu komitmen itu harus dilaksanakan secara konsisten gitu ya. Pelaku usaha manajemen puncak perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan halalnya yang ditetapkan dipahami dan diterapkan oleh seluruh personel dalam organisasi. Artinya, ketika perusahaan tersebut menetapkan kebijakan halal, seluruh personel, seluruh SDM, seluruh karyawannya harus tahu bahwa perusahaan tempat dia kerja itu sudah menetapkan kebijakan halal. Supaya pelayannya juga hati-hati, termasuk suppliernya. Misalkan gini, perusahaan tersebut sudah menetapkan kebijakan halal, maka suppliernya harus tahu. Kenapa? Ya supaya ketika suppliernya itu dimintai, saya mau tolong sediakan gula yang sudah bersertifikat halal ya. Nah, mereka akhirnya paham, oh iya ya, kenapa? Karena ini sudah menetapkan kebijakan halal gitu loh. Dan itu harus dipahami oleh seluruh staf yang terlibat di situ, staf yang bekerja, ya termasuk yang bagian belanja, termasuk yang bagian bungkusi, termasuk yang bagian packing, itu harus tahu bahwa perusahaan tempat dia kerja sudah menetapkan kebijakan halal. Nah, gitu ya. Pelaku usaha manajemen puncak perusahaan harus mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pihak terkait stakeholder ya, termasuk tadi distributornya, termasuk kepada suppliernya, termasuk pada konsumennya ya. Jadi semua yang terlibat pada proses produksi itu harus diinformasikan bahwa saya ini sudah menetapkan kebijakan halal gitu loh. Nah, ini penyelia di antaranya tugasnya memastikan bahwa memang kebijakan halal itu sudah diterapkan sedemikian rupa oleh pelaku usaha tersebut gitu. Yang kedua, dalam menetapkan dalam kriteria pertama itu tentang kebijakan halal ya, di situ di antaranya ada tanggung jawab pimpinan puncak ya. Ini saya lupa ini aja, kelihatan kecil. Pelaku usaha atau pimpinan puncak perusahaan harus menetapkan personel muslim. Nah, maka pelaku usaha itu, pimpinannya, ownernya itu harus punya penyelia yang muslim. Ini semuanya ada bagiannya. Pelaku usaha, pimpinan puncak berkomitmen mengizinkan personel muslim untuk melaksanakan kewajiban beribadah. Ini termasuk kriteria. Artinya apa? Pelaku usaha itu harus memberikan waktu bagi staf karyawannya kalau waktunya sholat. Nah, gitu ya. Pelaku usaha, pimpinan perusahaan harus meregistrasi penyelia halal kepada BPJPH. Nah, penyelia halal itu harus terdaftar di BPJPH. Harus terdaftar nantinya ya. Pelaku usaha pimpinan perusahaan menjamin tersedianya sumber daya yang kompeten dan memadai untuk menyusun, menerapkan, dan perbaikan berkelanjutan dari SJPH-nya. Jadi sistem yang digunakan yang terangkum dalam SJPH ini sebagai panduan itu harus dilaksanakan secara konsisten. Nah, ini tugas penyelia untuk mengawasi benar nggak SJPH-nya sudah dilakukan oleh pelaku usaha ini. Nah, gitu ya. Lanjutkan saja, ini banyak beberapa. Kemudian ada pembinaan SDM.
pelaku usaha yang sudah menetapkan kebijakan halal seperti itu, maka harus ada pembinaan SDM-nya. Misalkan pelaku usaha mengikut sertakan penyelihannya dalam pelatihan. Jadi karena penyelihan itu kebutuhan dan sertifikat kompetensi itu sudah kewajiban, maka dengan sendirinya pelaku usaha itu punya kepentingan. Karena kalau pelaku usaha itu memiliki penyelihan yang belum ikut pelatihan atau untuk untuk perusahaan dengan skala menengah besar ya, itu kan wajib punya sertifikat penyelihan nih, penyelihannya. Maka pelaku usaha itu yang mengikutkan pelatihan, membayarkan gitu ya, membayari gitu. Nah, seperti itu. Berapa sih biaya pelatihan sertifikat halal yang ada saat ini, untuk saat ini itu dengan 4 hari ya, 4 hari 4 hari masa ini ya, 4 atau 5 hari ya pelatihan itu sekitar 2 juta. Kemudian biaya sertifikat halalnya itu 1,5 juta, jadi 3,5 juta. Jadi sebenarnya tidak terlalu besar ya, artinya dibandingkan dengan keuntungan kalau personil tersebut atau seorang tersebut sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Tapi ilmunya sebetulnya ya yang disampaikan di kurang lebih yang ada di mata kuliah ini gitu ya. Kemudian pelaku usaha harus juga memfasilitasi pelatihan-pelatihan terhadap karyawan-karyawannya. Jadi karyawannya tentu saja karena dia sudah menetapkan kebijakan halal, maka karyawannya harus tahu ilmunya tentang halal kan. Nah, itu harus ada pembinaan bagi SDM yang terlibat di situ. Pelaku usaha misalkan mendatangkan orang yang menjelaskan tentang halal seperti apa di seluruh karyawannya. Nah, ini siapa ini? Berarti kan jasa konsultan kan? Nah, jasa konsultan itu bisa didapat dari siapa? Ya dari lulusan-lulusan kimia ini yang sudah paham, yang sudah konsen terhadap halal ini gitu loh. Jadi seperti itu, ini kebutuhan ya. Jadi SDM yang bergerak di bidang halal itu sangat dibutuhkan di perusahaan. Di antaranya untuk apa? 1 penyelia, 2 sebagai konsultan, 3 untuk yang memberikan narasumber fasilitator itu ada karena perusahaan itu harus ada kewajiban rutin memberikan sosialisasi atau refreshment tentang halal bagi seluruh karyawannya. Nah, itu siapa yang bisa melakukan? Ya, SDM yang paham halal kan. Nah, gitu loh. Jadi ini salah satu peluang juga. Nah, kemudian SCB yang kedua itu adalah bahan ya. Nah, bahan ini yang sudah Anda dapatkan ketika mata kuliah pengetahuan bahan ya. Artinya bahan-bahan yang digunakan dalam pelaku usaha itu memproduksi ya, itu harus sudah memenuhi kriteria. Itu ada dalam bagian SCBH. Jadi SCBH yang pertama apa tadi? Kebijakan halal ya. Yang kedua itu bahan. Nah, bahan yang digunakan oleh pelaku usaha harus sudah memiliki kriteria halal ya. Apa saja bahan? Ini tentang bahan yang harus diperhatikan. Bahan merupakan unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Pelaku usaha wajib menggunakan bahan halal untuk proses produk halal yang terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Jadi kalau suatu proses produksi, ya suatu produsen gitu ya menghasilkan produk, itu ada beberapa kategori. Ada bahan baku, ada bahan tambahan, ya, ada bahan olahan, dan ada bahan penolong. Nah gitu ya. Contohnya, ini ada penjelasannya. Ya misalkan kalau bahan baku itu kalau tidak ada itu, maka nggak jadi gitu loh. Seperti keripik pisang, bahan bakunya apa? Pisang. Nah, terus minyaknya itu apa? Itu masuk bahan baku. Lah tepungnya tidak menjadi bahan baku tapi bisa menjadi bahan tambahan. Kenapa? Karena pisang tanpa tepung masih jadi keripik. Itu hanya pengkategorian istilah saja ya. Kemudian yang kedua, bahan yang berasal dari hewan pada dasarnya halal kecuali yang diharamkan menurut syariat. Nah, harus bisa dipastikan bahwa pelaku usaha tersebut memang menggunakan bahan yang kalaupun menggunakan bahan hewani, maka harus dipastikan hewannya harus sudah halal sesuai syariat ya. Artinya kalau menggunakan produk roti isi daging, maka harus dipastikan dagingnya itu diambil dari rumah potong yang sudah bersertifikat halal. Ya. Bahan yang dimaksud pada tersebut berasal dari hewan. Nah, bahan tambahan, bahan olahan, bahan penolong itu bisa berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi dan atau proses rekayasa genetika. Yang kedua, yang berikutnya bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi bangkai, darah, babi dan atau hewan yang disembelih tidak sesuai syariat. Artinya ini tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Harus dikasihkan. Hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai dengan syariat. Bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal kecuali yang memabukkan. Nah, bahan yang berasal ini saya kira sudah ya. Kita lewati aja. Nah, ini yang harus dipastikan juga dokumen pendukung bahan. Jadi dalam menyusun SJPH,
penyelia itu harus paham betul bahan yang digunakan oleh pelaku usaha. Kemudian juga